Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Hifa Faridona dengan NIM 2220201053 dari kelas PGMI 2 dan mata kuliah Pendalaman PKMMI. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat media pembelajaran berbasis game EduCandy. Nah, teman-teman, berikut tutorial membuat media pembelajaran berbasis EduCandy. Pertama-tama kita buka sebuah browser, kemudian ketik alamat EduCandy. Lalu kita klik yang paling atas. Nah, ini merupakan tampilan awal dari EduCandy. Kita klik dulu. Are you looking to create interactive learning games, but have no time to learn how? With EduCandy, you can create engaging activities in minutes. Just enter your words or questions and answers, and EduCandy turns your content into cool interactive games. Once you've created an activity, Setelah tampilan awal tadi menjelaskan EduCandy itu apa, lalu di sini kita bisa membuat atau mengkreasikan, membagikan, dan kemudian peserta didik bisa bermain. Di sini juga disediakan beberapa sampel activities yang merupakan pilihan dari game yang ada di EduCandy untuk kita kreasikan. Oke, langsung aja kita buat permainan di EduCandy. Nah, teman-teman, di sini saya download terlebih dahulu ya aplikasi EduCandy-nya. Sebenarnya bisa juga kita melalui web, tapi di sini saya download dulu. Nah, kita download terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah kita download aplikasi EduCandy-nya, lalu kita klik open atau buka aplikasi EduCandy-nya, maka tampilan awal dari aplikasi EduCandy-nya akan seperti ini. Nah, di sini ada login ketika kita udah punya akun, tetapi kalau kita belum mempunyai akun, kita bisa create a free account. Di sini kita langsung aja isi bagian username, first name, last name, email, dan kita bikin password untuk aplikasi EduCandy kita. Lalu kita klik back untuk kembali ke tampilan awal. Nah, setelah kita punya akun, kita login dulu terlebih dahulu. Setelah kita klik login, maka akan muncul aktivitas kita. Nah, teman-teman, di sini nanti akan terisi permainan apa aja yang udah kita buat. Tapi karena di sini saya belum pernah buat permainan, maka tidak akan ada aktivitas. Nah, semua fitur yang ditawarkan di EduCandy ini juga masih gratis ya. Jadi masih bisa kita gunakan beberapa kali. Langsung aja kita scroll dikit ke atas. Nah, ini ada 3 game utama yang ada di aplikasi EduCandy ya, teman-teman. Nah, di sini saya pilih game quiz question. Langsung aja kita klik di bagian game itu. Maka tampilan awalnya akan menjadi seperti ini ya, teman-teman. Di sini saya isi your activity name menjadi soal pilihan ganda karena saya akan membuat beberapa soal-soal, dan yang kedua itu your activity saya isi menjadi pendidikan Pancasila sesuai dengan mata pembelajaran saya. Semuanya bisa kalian kreasikan ya, teman-teman. Nah, di sini udah tersedia ada teks, foto, dan juga bisa kita tambahkan sound. Oke, kita tambahkan soal yang udah kita buat. Di sini di bagian question kita buat pertanyaan, dan yang untuk answer ini jawaban yang benarnya ya, teman-teman. Lalu untuk alternatif 1, 2, dan 3 kita isi jawaban pilihan ganda lainnya. Lalu klik add question. Lalu soal-soal yang udah kita buat tadi otomatis tersimpan ya, teman-teman, seperti contohnya di sini. Nah, untuk warna hijau itu melambangkan kunci jawaban dari soal-soal yang udah kita buat, dan warna merah itu pilihan ganda lainnya. Selanjutnya kita klik lagi activity. Nah, soal-soal yang udah kita buat tadi otomatis tersimpan dalam aktivitas kita ya, teman-teman. Seperti di sini aktivitasnya udah bertambah jadi 1 aktivitas yang udah dibuat. Lalu kita klik share, kita copy,
kita bagikan ke peserta didik untuk memulai permainan. Setelah link permainan dibagikan, lalu kita klik play, kita mulai. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa play menggunakan waktu dan tanpa menggunakan waktu. Di sini saya klik tanpa menggunakan waktu. Nah, di sini soal-soalnya udah keluar. Langsung aja kita coba jawab pertanyaan pertama, lambang rantai dalam Pancasila melambangkan. Nah, itu ya teman-teman untuk menandakan bahwa soal yang kita buat tadi dijawab benar. Nah, ini kalau warna merah menandakan kita jawab soal itu salah. Maka peserta didik diminta untuk mengulangi jawabannya sampai benar. Kita lanjutkan ke pertanyaannya. Nah, jika jawabannya udah terjawab semua, maka ini hasil dari game yang udah kita buat. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dari media pembelajaran berbasis Educandy. Yang pertama, mudah penggunaan. Educandy memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, baik oleh guru maupun siswa. Guru dapat membuat aktivitas pembelajaran interaktif hanya dengan memasukkan data seperti kata atau pertanyaan. Yang kedua, beragam jenis aktivitas. Educandy menawarkan berbagai format permainan, seperti matching pairs, kuis pilihan ganda, teka-teki silang, dan anagram, yang memungkinkan variasi dalam metode pembelajaran. Yang ketiga, interaktif dan menarik. Permainan berbasis web ini membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga siswa lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar. Ini membantu meningkatkan motivasi belajar. 4. Akses mudah. Media yang dibuat di Educandy dapat diakses melalui perangkat apapun yang memiliki koneksi internet, seperti komputer, tablet, atau smartphone. Hal ini mendukung pembelajaran fleksibel baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Dengan Educandy, siswa dapat bermain secara individu atau dalam kelompok yang mendorong kolaborasi dan kompetisi sehat di antara mereka. Yang keenam, cocok untuk berbagai usia dan materi. Media yang dibuat di Educandy dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat pendidikan dan jenis materi, baik itu matematika, bahasa, sains, maupun pelajaran lainnya. Yang ketujuh, tanpa keterampilan teknologi tinggi. Tidak diperlukan keahlian teknologi yang kompleks untuk menggunakan atau membuat media di Educandy. Guru hanya perlu memasukkan data dan sistem secara otomatis mengonversinya menjadi aktivitas interaktif. 8. Gratis dengan opsi premium. Educandy menawarkan versi gratis dengan fitur yang cukup untuk kebutuhan pembelajaran sederhana, tetapi juga menyediakan opsi premium untuk akses fitur tambahan. 9. Fleksibilitas dalam penggunaan. Media yang dibuat dapat digunakan untuk tugas individu, pekerjaan rumah, atau aktivitas pengayaan. Yang ke-10, pengamatan waktu. Proses pembuatan media Educandy sangat cepat sehingga guru dapat lebih fokus pada aspek pengajaran lainnya. Kekurangan dari Educandy. Yang pertama, fitur terbatas dalam versi gratis. Versi gratis Educandy memiliki keterbatasan fitur seperti jumlah aktivitas yang bisa dibuat dan akses ke beberapa format pembelajaran tertentu. Yang kedua, keterbatasan kustomisasi. Pilihan untuk menyesuaikan desain atau tampilan aktivitas sangat terbatas, sehingga mungkin kurang fleksibel untuk kebutuhan spesifik. 3. Tidak mendukung media kompleks. Educandy hanya mendukung konten berbasis teks, sederhana, dan gambar. Untuk materi yang memerlukan video, animasi, atau interaktivitas yang lebih kompleks, Educandy tidak dapat memfasilitasinya. 4. Ketergantungan pada koneksi internet. Karena berbasis web, Educandy memerlukan koneksi internet untuk mengakses dan menjalankan aktivitas. Hal ini bisa menjadi kendala di wilayah dengan akses internet yang tidak stabil. 5. Kurangnya integrasi dengan LMS atau Learning Management System. Educandy tidak terintegrasi secara langsung dengan platform LMS populer seperti Google Classroom atau Moodle, sehingga mengelola hasil aktivitas siswa lebih sulit.
Yang keenam, kurangnya fitur analisis hasil belajar. Educandy tidak memiliki fitur pelaporan atau analisis hasil belajar siswa sehingga guru tidak dapat melacak perkembangan siswa secara detail. 7. Tidak mendukung semua bahasa dengan baik. Beberapa bahasa, terutama yang menggunakan skrip non-Latin atau simbol khusus, mungkin tidak didukung dengan baik oleh Educandy. Yang kedelapan, terbatas untuk pembelajaran berbasis permainan sederhana. Platform ini lebih cocok untuk aktivitas berbasis permainan sederhana dan kurang optimal untuk pembelajaran yang membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam atau serius. 9. Kurangnya interaktivitas langsung. Aktivitas di Educandy biasanya bersifat statis dan tidak mendukung interaktivitas langsung antara guru dan siswa secara real time. 10. Keterbatasan dalam mengelola konten. Konten yang dibuat tidak dapat diatur secara hierarki atau diorganisasi secara kompleks, sehingga sulit jika guru ingin membuat kurikulum yang lebih terstruktur. Sekian tutorial dari membuat media pembelajaran berbasis Educandy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.